Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa bil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami Jamaah Tauhid Rabbani yang dirahmati Allah. Mengimani Allah sebagai seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla adalah Allah yang kita imani itu sebelum habisnya usia umur kita meninggalkan alam dunia dan alam syahada ini adalah Allah yang wujud, Allah yang nyata, Allah yang terang benderang. Wujud dan nyatanya Allah itu, serta terang benderangnya Allah itu, tidaklah menyilaukan pandangan mata zahir dan tidak pula menyilaukan pandangan hati. Karena memang segala yang wujud dan yang nyata itulah sebenarnya akan terangnya dirinya. Maka dirinya itu benar-benar wujud, terang dan jelas dalam pandangan mata zahir, apalagi dalam pandangan mata hati. Walaupun Allah itu dikatakan batin dirinya, namun batin dirinya itu telah zahir pada segala yang nyata ini. Kalau Allah itu telah zahir pada segala yang ada, maka disitulah letak pemahamannya bahwa Allah itu benar-benar nyata daripada pandangan mata. Itu maksudnya Bapak Ibu. Kalaulah pandangan mata ini mampu memandang segala yang nyata, pandangan mata ini mampu memandang segala yang wujud, pandangan mata ini mampu memandang segala yang zahir, maka Allah yang wujud dan yang nyata itu lebih nyata lagi dibandingkan nyatanya pandangan mata kita ini. Begitulah sebenarnya Allah mengutarakan akan rahasia wujud nyata dan terang benderangnya Allah itu, yang tidak menyilaukan pandangan mata zahir dan pandangan mata hati. Apa kata beliau? Innakum satarawna rabbakum ayyana. Bahwa kamu benar-benar akan menyaksikan Allah yang wujud itu. Allah yang nyata itu adalah Allah yang benar-benar nyata, yang tidak menyilaukan pandangan matamu dan tidak pula menyilaukan pandangan hatimu. Kenapa dia tidak menyilaukan pandangan mata dan hati? Sebab segala yang nyata ini itulah sebenarnya kenyataan akan nyatanya dirinya itu. Akan tetapi kenapa manusia tidak mampu memandang akan kenyataan nyatanya diri Allah itu? Kalau memang Allah itu yang nyata semata-mata. Itu disebabkan manusia tidak mampu memandang kenyataan nyata Allah itu, padahal dia yang ada semata-mata. Itu sebenarnya disebabkan karena keakuan dan kesadaran dirinya. Dia sudah terhijab dengan kesadaran dirinya. Dia telah terhijab dengan keakuan dirinya. Jadi ketika manusia itu telah terhijab akan keakuan dan kesadaran dirinya sendiri,
Bagaimanapun Allah itu wujud dan nyata, maka dia tidak akan pernah mampu memahami dan mengenali akan wujud nyata dan terangnya Allah itu pada dirinya dan pada alam ini. Sebab dia masih memandang ada dua wujud. Ada dirinya, ada pula dirinya Allah. Selagi kita ini masih memandang ada dua wujud, Allah wujud, dia juga merasa wujud. Allah hayat, dia juga merasa hayat. Maka selama itu dia tidak akan pernah mengenali akan wujud yang hakiki itu. Wujud yang hakiki, wujud yang sejati, itu adalah Allah Ta'ala. Namun apabila manusia itu telah mau dia keluar daripada keakuan dan kesadaran dirinya, tidak ada lagi kemelekatan wujud dan yang bersifat itu pada dirinya, maka ketika itulah manusia itu mampu memahami bahwa yang wujud dan yang bersifat itu tiada lain adalah Allah. Kalau Allah yang wujud dan Allah yang bersifat, maka segala yang wujud, segala yang bersifat, itulah nyatanya akan kezohiran, akan wujud diri Allah itu. Yang terang benderang itu. Yang tidak menyilaukan pandangan mata zohir dan tidak pula menyilaukan pandangan hati. Karena segala yang nyata, segala yang wujud, segala yang zohir, itulah nyatanya akan diri Allah. Ini yang mesti kita imani. Sehingga Allah yang kita imani dan kita yakini itu bukanlah Allah dalam khayalan kita. Bukan Allah dalam pandangan, pemikiran dan pemahaman kita. Bukan Allah dalam pandangan imajinasi kita. Karena Allah itu sebenar-benarnya Bapak Ibu bukan konsep. Tidak bisa didefinisikan. Kalau Allah itu bukan konsep dan tidak dapat didefinisikan, bagaimana mungkin Allah itu kita analisa dengan pemahaman akal pikir kita? Kalau kita analisa dengan pemahaman akal pikir kita, padahal akal pikir kita itu bentuk karunia dan anugerahnya kepada diri kita. Sudah pasti kita ini salah dalam memahami dan menyikapinya. Walaupun dia bukan konsep, dia bukan dapat didefinisikan. Akan tetapi dirinya itu benar-benar wujud, nyata dan terang benderang. Bahwa segala yang wujud, segala yang nyata, itulah sebenarnya akan wujud nyatanya dirinya itu Bapak Ibu. Saking terangnya Allah itu. Saking nyata dan wujudnya Allah itu. Sehingga keluh lisan kita ini Bapak Ibu, tak mampu kata ini mengatakan lagi tentang rahasia dirinya. Tak mampu akal pikir untuk menganalisa lagi tentang dirinya. Tidak mampu kata-kata untuk menguraikan tentang rahasia dirinya. Karena semuanya telah terang, semuanya telah jelas, semuanya telah nyata. Kita hanya diam saja Bapak Ibu. Diam bukan artinya diam-diam. Namun diam di dalam paham, paham di dalam kesadaran. Sadar di dalam keimanan itu. Inilah orang yang memiliki iman yang isbatul yakin yang dikatakan namanya iman kamil. Tidak ada lagi kebimbangan dan keraguan di dalam dirinya untuk mengimani Allah yang wujud dan yang nyata itu. Karena segala yang nyata, itulah wujud kezohiran akan nyatanya dirinya itu. Akan tetapi selama kita ini masih terhijab, masih terdinding, masih ada tembok besar yang menghalangi batin dan rohani kita memandang Allah itu yang wujud dan yang nyata, maka selama itu pula lah kita tidak akan pernah mampu mengenali akan Allah itu yang sesungguhnya. Kita memahami Allah itu hanya sebagai sebuah konsep yang mampu didefinisikan.
Padahal Allah itu bukanlah sosok. Allah itu bukanlah sesuatu. Dia bukan sesuatu, dia bukan sosok, dia bukan konsep, dia bukan dapat didefinisikan Bapak Ibu. Namun dia itu benar-benar wujud dan nyata. Ini yang iman itu. Jadi apa yang sudah terpatri, tertanam di dalam rahasia hakikat diri Bapak Ibu tentang Allah itu. Bagaimanapun orang berucap dan berkata tentang Allah, maka kebenaran yang hakiki yang sudah tertanam hidup di dalam dada tidak akan pernah bisa dirubah dengan ungkapan kata-katanya. Itulah iman yang sudah isbatul yakin atau iman kamil namanya. Kok buleknya lebih bisa digolongkan, kok picaklah bisa dilayangkan. Tidak bergeser dia dari pemahaman itu. Inilah orang yang Allah beri hidayah. Orang yang Allah beri petunjuk. Orang yang Allah beri kepada dirinya ilmu hikmah atau ilmu laduni. Jadi ilmu hikmah, ilmu laduni, hidayah dan petunjuk itu langsung Allah turunkan ke dalam dadanya. Allah masukkan ke dalam rahasia dirinya. Kalau Allah dah masukkan hidayah dan petunjuk ke dalam rahasia dirinya, disitulah kita itu betul-betul yakin mengimani Allah yang wujud dan yang nyata terang benderang itu. Pada alam dan sempurnalah wujud nyata dirinya itu yang disebut namanya dengan insan. Begitulah Allah membukakan tabir rahasia dirinya kepada kita ini. Al-insanu sirri wasiri sifati wasifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku. Rahasiaku itu adalah sifatku dan sifatku itu tiada lain adalah diriku. Jadi tidak ada diri Bapak Ibu, tidak ada diri Ustadz, yang ada itu diri Allah. Kenapa diri Allah yang ada? Karena dia cuma yang wujud yang ada secara mutlak semata-mata. Maka disitulah Allah menjelaskan akan keahatan dirinya. Di situ Allah mengutarakan dan menerangkan akan rahasia dirinya, bahwa dirinya itu yang wujud dan yang ahad itu. Qul huwallahu ahad. Allahu la ilaha illahu. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Katakan hai Muhammad bahwa sesungguhnya aku ini adalah Esa. Aku ini adalah satu-satunya. Begitulah Allah membukakan rahasia dirinya. Kalau dia hanya satu-satunya, maka jangan disandingkan Allah dengan sesuatu, padahal sesuatu itu nggak pernah ada. Bagaimana mungkin Allah diserupakan dengan sesuatu? Padahal sesuatu nggak pernah ada. Kalau sesuatu tidak pernah ada, jadi jangan disandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Kalau ada orang mengatakan kepada Bapak Ibu, Allah tu laisa kamitslihi syai'un. Allah tak pernah serupa dengan sesuatu. Maka ketika itu sebenarnya di dalam hatinya, dia telah memandang ada dua wujud di dalam batinnya ini. Ada Allahnya, ada sesuatunya. Padahal Allah cuma satu-satunya. Jadi makna laisa kamitslihi syai'un itu untuk memberikan pemahaman kepada kita. Jangan disandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Kalau kita masih menyandingkan Allah, menyerupakan Allah dengan sesuatu, berarti ada Allah, ada sesuatu. Dalam pandangan hati kita masih ada dua wujud di situ. Namun apabila pandangan hati kita ini hanya Allah saja satu-satunya, maka tidak ada pembandingnya. Kalau tidak ada pembandingnya, maka jangan diserupa-serupakan Allah dengan yang tidak ada, itu maksudnya.
Dialah segala-galanya, dan segala-galanya itulah akan wujud nyatanya dirinya. Maka disinilah kita mesti paham dan mengerti siapa aku dan siapa dirimu. Aku ini yang dirimu. Dirimu itulah wujud nyatanya aku. Kalaulah dirimu adalah wujud nyatanya aku, maka sebenarnya dirimu tidak pernah ada. Yang ada itu aku. Kalau aku yang ada, akulah yang dirimu. Dirimu itulah bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah segala-galanya ini. Begitu dikunci kalam dan batin kita oleh Allah. Sehingga akal ini tidak mampu lagi menganalisa bahwa ada yang lain selain daripada dirinya. Inilah makna man arafallah fahuwallah. Siapa yang telah mengenal Allah? Hanya Allah yang wujud satu-satunya. Wujudnya adalah nyata, terang, benderang. Tidak menyilaukan pandangan mata dan tidak pula menyilaukan pandangan hati. Dialah yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir dan dia yang batin. Fahuwallah. Maka yang wujud itu hanya dia. Yang awal, akhir, zahir dan batin itu hanya dia. Segala-galanya adalah dia. Dan segala yang wujud ini wujud nyatanya akan dirinya. Apapun bentuknya, apapun rupanya, bagaimanapun wujudnya. Pandanglah itu semua tajalli min tajaliyatillah. Itu adalah tajali-tajalinya Allah. Itulah kenyataan-kenyataannya Allah. Itulah wujud daripada Allah itu. Walaupun Allah itu tidak berbentuk dan tidak berupa, Bapak Ibu. Maka segala bentuk dan rupa yang Bapak Ibu pandang, yang Bapak Ibu lihat, itulah wujud nyatanya akan kezuhiran dirinya yang terang benderang itu, Bapak Ibu. Inilah masalah perkara iman aja masanya lagi. Apakah Allah berikan kita ini anugerah keyakinan dan keimanan yang sudah isbat di dalam diri kita? Atau tidak? Walaupun kita dengar kalimat itu, kita bisa mengulangnya, bisa pula kita menguraikannya kepada teman dan sahabat kita ini. Tapi kalau Allah tidak masukkan cahaya ilahi, Allah tidak masukkan keimanan itu dalam dada kita. Kita yang menyebut kalimat itu pun kita bimbang dan ragu. Entah iya atau tidak. Sesat kita nanti ini terlampau jauh pemahamannya tinggi kali ini. Ya, karena tak bisa lagi diakal-akali, tak bisa lagi dicerna dan akal fikir. Makanya ketika manusia itu telah lost pikirannya, tak mampu akal lagi memikirkannya, maka di situ munculnya suatu kegamangan pada dirinya. Benarkah ilmunya atau tidak nih? Benarkah yang saya pahami ini atau tidak? Atau sesat kita nanti ini? Maka ilmu yang dipelajari selama ini itu adalah pengetahuan saja bagi dirinya, Bapak Ibu. Belum ilmu yang zuk, belum ilmu yang kasab, belum ilmu laduni, belum ilmu yang Allah antarkan ke dalam hatinya. Baru sebatas ilmu yang dibaca melalui buku, melalui YouTube. Ya. Mengaji udah kemana-mana katanya. Padahal kemana-mana pun dia mengaji, itu toobahnya mereka itu seperti, maaf Bapak Ibu, seperti kerbau ya yang ada di dalam penggilingan tebu atau padi. Kerbau atau Bapak Ibu? Kerbau. Dia sudah mengira dan menyangka perjalanannya sudah jauh. Ya, sudah jauh dia melakukan perjalanan, padahal dia nggak sadar. Dia berjalan di situ-situ saja dia. Ini maksudnya Bapak Ibu, ya. Dia sudah mengira dan menyangka ilmunya dah tinggi dah.
Udah pergi kemana-mana dah. Udah ke Yaman lah, dari Hadral Maut lah, ke Mesir lah, kemana, gelar banyak dapat. Udah keliling-keliling kemana dia. Udah tinggi di ilmunya. Padahal ilmu yang dipelajarinya itu masih kulit. Ya. Inilah yang dikatakan seperti kerbau, ya, yang masih dalam putaran penggilingan tebu atau namanya tadi Bapak Ibu. Menyangka sudah banyak ilmunya, padahal dia baru berputar-putar di syariat saja Bapak Ibu. Ilmu kulit. Ibarat padi yang kuning, yang masak menurut kita, rupanya padi yang kuning dan masak menurut kita itu pas dibuka rupanya hampo Bapak Ibu. Hampo ya tahu. Nggak berisi lah. Ya. Ibarat buah, kulitnya bagus, kuning, masak katanya, rupanya pas dibuka, isinya busuk. Nggak ada berisi Bapak Ibu. Apa maksudnya ini? Ibadah yang dilakukan, ketaatan yang diperbuat, amalan dan wiritan yang kita mudah amalkan, itu tidak ada isinya, akan menjadi hampa amalan dan wiridan itu apabila tidak mengenal Allah. Padahal Allah itulah isinya yang sebenar-benarnya. Allah itu ruhnya, Allah itu jiwanya, Allah itulah napasnya dari setiap ibadah dan ketaatan serta wiridan yang kita lakukan. Maka bagaimana supaya ibadah kita itu ada isinya, tidak dikatakan hampa, tidak disebut kosong? Maka wajib kita mengenal Allah itu dengan pengenalan yang sempurna, zahir dan batin. Sehingga Allah yang kita imani selama ini benar-benar Allah yang nyata, Allah yang terang benderang, yang tidak menyilaukan pandangan mata dan tidak pula menyilaukan pandangan hati. Bahkan nyatanya Allah itu lebih nyata daripada pandangan mata. Bisakah Bapak Ibu menyikapi dan memahami kalam Ustadz itu? Allah itu lebih nyata dibandingkan dengan pandangan mata. Kalau pandangan mata mampu memandang yang nyata, segala yang wujud, Allah itu lebih nyata lagi. Lebih nyata lagi Allah itu dibandingkan nyatanya pandangan mata kita ini. Begitulah nyatanya Allah itu. Maka supaya paham kita, supaya mengerti kita, supaya tahu kita bahwa Allah itu lebih nyata daripada pandangan mata ini, maka karamkan diri kita ini. Fanakan diri kita ini. Leburkan diri kita, sirnakan diri kita, matikan diri kita. Kalau kita ingin tahu nyata dan terangnya Allah itu daripada pandangan mata kita ini. Inilah pesan Nabi kepada kita. Mutu qabla anta mutu. Matikan dirimu sebelum ajalmu sampai. Sebelum Israel datang menghampiri dirimu. Sebelum roh itu melepaskan cangkangnya. Sebelum usia umurmu meninggalkan akan tubuh jasmani ini. Jadi maksudnya Bapak Ibu, yang diantarkan oleh Rasul itu, matikanlah keakuan dan kesadaran diri kita ini. Jangan kita merasa diri kita yang wujud, jangan kita merasa diri kita ini yang bersifat. Pahamilah bahwa sesungguhnya diri kita ini tidak pernah ada sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang. Enggak pernah ada. Kalau diri kita nggak pernah ada sejak dahulunya, sekarang yang akan datang, lalu siapa yang benar-benar ada? Dahulu, sekarang yang akan datang, itu adalah Allah Azza wa Jalla. Sekarang Allah Azza wa Jalla yang ada dahulunya, sekarang yang akan datang. Yang mana akan wujudnya? Untuk memahami Allah yang dahulunya, sekarang dan yang akan datang, benar-benar wujud nyata dan terangnya yang tidak menyilaukan pandangan mata dan hati. Yang mana wujudnya? Maka tunggulah pesan-pesan berikut ini.
Nah, baik Bapak Ibu. Jadi Allah itu ya yang kita imani sampai habisnya usia umur kita ini adalah Allah yang wujud, Allah yang nyata, Allah yang terang benderang. Akan tetapi wujud nyata dan terang benderangnya Allah itu tidak menyilaukan pandangan mata Bapak Ibu. Dan tidak pula menyilaukan pandangan hati Bapak Ibu. Beda dengan terangnya matahari. Sinarnya matahari menyilaukan pandangan mata kita ini. Tapi terangnya matahari dibandingkan terangnya Allah, lebih terang lagi Allah dibandingkan dengan terangnya matahari. Makanya terangnya Allah itu tidak membuat mata kita itu silau. Terangnya Allah itu tidak membuat hati kita itu silau. Karena dialah yang wujud dan yang nyata pada segala yang ada ini. Segala yang ada ini, inilah wujud nyata terangnya Allah itu. Begitu kita memahami akan Allah itu yang sebenar-benarnya. Sehingga Bapak Ibu tidak lagi menghayal tentang Allah. Kalau Bapak Ibu menghayal, berimajinasi tentang Allah, maka yang Bapak Ibu khayalkan dan Bapak Ibu imajinasikan itu bukan Allah. Kalau Allah sudah wujud, kalau Allah sudah terang dan nyata, apa lagi yang mesti dihayalkan? Apa lagi yang mesti diimajinasikan? Cukup ingat, sadari, dan imani. Diam-diam selesai. Nikmati aja lagi itu. Untuk sampai ke situ itulah perlunya Bapak Ibu tumbuh aja uban di kepalanya itu mah. Tapi insya Allah mengaji ini akan bertambah uban Bapak Ibu. Ya, yang bertambah bikin uban itu banyak apabila Bapak Ibu analisa. Dianalisa tumbuh uban, kita analisa tumbuh uban tuh. Ya. Beko keluar dari majlis taklim tuh ada 20 orang uban di kepala ala bahaya ya. Jadi pahami dengan rasa Bapak Ibu, rasu dibuat naik, paresu dibuat turun rasu yang dirasui tadi itu. Kalau dikatakan bahasanya mencari Tuhan tuh, carilah Tuhan tuh dengan rasu. Dengan akal jangan. Ya, pandang-pandang lalik Bapak Ibu nih mah, capek tuhnya Pak. Ya. Makanya supaya tidak capek tuhnya, jangan dia kakali. Jangan dipikir-pikirkan. Ya, hidupkan rohani ini, hidupkan batin ini, hidupkan rasa itu. Banyaknya senyum oleh Bapak Ibu. Insya Allah lah tuh, walaupun tak berpiti, kalau banyak senyumnya, senang sih hati orang nengok awak mah. Ya, walaupun hidup tuh penuh dengan masalah Pak Adi ya, tapi jangan dipermasalahkan. Ini yang perlu dipahami. Jadi kita menikmati cerita Tuhan. Baru Bapak Ibu bisa menikmati cerita Tuhan apabila Bapak Ibu sudah memahami siapa diriku, siapa dirimu. Ini yang mesti kita kaji. Ini yang mesti kita khatamkan. Ya. Walaupun Allah tidak bisa dianalisa, Allah tidak bisa dijangkau dengan akal fikir. Kata mereka yang tak sepaham, ya, karena mereka itu ya berdasarkan kepada sebuah hadis. Ya, apa hadisnya yang menjadi dasar bagi mereka Allah tak bisa dikenal, tak bisa disentuh? Yang bisa dipahami itu adalah makhluk saja. Padahal dasar yang mereka pakai itulah dasar yang kita gunakan. Cuma hati mereka tertutup selapis untuk menyikapi bahasa itu. Ini yang menjadi masalahnya Bapak Ibu.